Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa sekalian, kali ini kita berada di Tadabbur ke-19. Kita melanjutkan lagi masih pada ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pembahasan terakhir dari surat Al-Ikhlas, yaitu kenapa kita mengenal nama dan sifat Allah, apa manfaatnya. Jadi manfaat mengenal nama dan sifat Allah. Di buku bisa Anda lihat di halaman 50, 51 ya, dan seterusnya. Manfaat yang pertama adalah mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling utama. Karena mulianya ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang dipelajari. Kita pelajari tentang Allah, tentang nama-nama Allah, berarti ini adalah ilmu yang utama. Kemudian yang kedua, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkan Allah. Juga semakin takut, berharap, dan ikhlas dalam beramal kepada Allah. Semakin seorang itu mengenal Allah, maka semakin ia berserah diri kepada Allah. Semakin seorang mengenal Allah, semakin ia menjalani perintah dan menjauhi larangan dengan baik. Nah, itu yang kedua. Semakin kenal, semakin cinta. Yang ketiga, Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka jika nama dan sifatnya tampak bekasnya pada makhluknya. Jadi, kalau kita merealisasikan nama-nama Allah tadi pada kehidupan kita, Allah sangat suka sekali. Inilah bentuk kesempurnaan Allah. Allah itu witir, menyukai yang witir atau ganjil. Allah itu jamil, menyukai yang jamil atau indah. Allah itu alim, menyukai ulama yang berilmu. Allah itu jawad, yaitu maha berderma, menyukai orang-orang yang berderma. Allah itu qawi, maha kuat, menyukai orang-orang yang kuat imannya. Allah itu hayyun, maha pemalu, menyukai yang punya sifat malu. Yang keempat, manusia diciptakan untuk menyembah Allah semata dan mengenal Allah. Kenapa kita mengenal nama dan sifat Allah? Karena kita diciptakan untuk menyembah Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak mengendaki rizki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh. Juga dalam surah At-Talaq ayat 12 disebutkan ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Maka jika seorang dalam mendalami nama dan sifat Allah berarti ia telah sibuk dalam tujuan ia diciptakan. Melainkan mempelajarinya berarti melainkan dari tujuan penciptaan dia. Terus yang kelima, manfaatnya lagi adalah di antara rukun iman yang 6 adalah iman kepada Allah. Di antara rukun iman yang 6, kan kita mengimani rukun iman yang 6 ya. Maka nomor satunya itu adalah beriman kepada Allah. Itu rukun iman yang paling afdal. Iman itu bukan hanya mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi ia tidak mengenalnya. Beriman yang benar kepada Allah adalah dengan mengenal nama Allah dan sifatnya sampai derajat yang yakin. Siapa yang mengenal Allah maka ia pasti mengenal selainnya. Namun siapa yang jahil atau bodoh dalam mengenal Allah, maka ia akan bodoh untuk hal lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka siapa saja yang lupa kepada Allah, maka pasti Allah akan membuatnya lupa pada diri, masalah dirinya, serta lupa akan sebab yang membahagiakan ia di dunia dan di akhirat. Yang keenam, ilmu tentang Allah adalah ilmu asas segala sesuatu. Sampai ia akan tahu hukum dan ketentuan dengan baik karena mengenal Allah. Karena hukum Allah ada disebabkan konsekuensi dari nama dan sifatnya. Semua perbuatan Allah juga berputar pada keadilan, keutamaan, dan hikmah. Jadi ilmu tentang Allah adalah ilmu asas segala sesuatu. Ilmu dasarnya ada di ilmu tentang Allah. Kemudian yang ketujuh, mengenal Allah akan menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Juga ia akan merindukan surga Firdaus hingga rindu melihat wajah Allah yang mulia. Yang terakhir, yang kedelapan,
Mengenal nama dan sifat Allah adalah sebagai motivasi untuk kuat dalam sabar, semangat dalam ibadah, jauh dari kemalasan, takut berbuat dosa, dan penghibur duka. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Berakhir dengan video kali ini. Tafsir surat Al-Ikhlas. Pertemuan berikutnya kita tadabbur surat Al-Falaq. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.